Mariyati, Wakil Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia, dampingi Ketua Umum Sumaria Daeng Toba, audiensi kepada staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bidang ekonomi sumber daya alam, Dr. Tasdianto SPMSI. Dalam diskusi terjadi komunikasi dua arah yang baik untuk kelajuan ekonomi kerakyatan, baik dari optimalisasi sektor usaha kehutanan dan lingkungan hidup. Yang menarik dalam wawancara eksklusif ini ada segmen bedah buku. Selamat sore, pemirsa pemimpin masa depan dimanapun berada. Kebetulan pada hari yang indah ini kita berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya Pak ya? Iya, betul. Bagaimana sih Pak dasar-dasar pemikiran kita bagi kita pribadi masing-masing agar bisa lebih memahami, menyayangi atau lebih mengerti terkait lingkungan itu Pak? Baik, terima kasih. Ini hari yang istimewa. Saya dikunjungi dari rekan-rekan sahabat tani. Jadi ini adalah berita baik buat para petani di seluruh Indonesia tentunya ya. Memang ya kepedulian lingkungan di dunia itu sangat terkait dengan dunia pertanian. Jadi kalau kita melihat sejarah lahirnya kepedulian lingkungan di dunia, itu diawali dari bidang pertanian yang pada tahun 1962 ketika itu ada sebuah bencana ekologi ya, yang disebut dengan musim semi yang sunyi. Ini adalah sebuah buku sebenarnya yang ditulis oleh wartawati melihat fenomena ada lahan pertanian di Amerika yang tiba-tiba tidak ada suara kicau burung. Nah, setelah ditelusuri itu Pak ya, ternyata itu disebabkan karena penggunaan pestisida DDT yang digunakan berlebihan sehingga membunuh biota, membunuh makhluk hidup yang ada di sawah, sehingga burung itu juga termasuk mati di sana ya, sehingga tidak ada suara burung lagi. Berarti waktu itu langsung hening, sepi gitu ya Pak? Hening, musim semi yang sunyi. Nah, itu sebuah kejadian alam yang kemudian menginspirasi ya, lahirnya kepedulian lingkungan di dunia, sehingga negara-negara yang kemudian berpikir tentang dampak buruk dari pestisida tadi ya berpikir bahwa kita harus lebih hati-hati menggunakan zat kimia atau chemical seperti itu untuk kelestarian lingkungan. Itu awalnya begitu. Jadi ini memang sangat terkait dengan pertanian. Ini makanya pas ya ada hadir dari sahabat tani di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, ketemu kita ini satu frekuensi untuk perjuangan perbaikan lingkungan hidup ke depan. Memang benar apa yang disampaikan Bapak barusan, kita harus lebih memahami dan mendalami lagi, apalagi sampai gara-gara ada satu kejadian sampai hening sunyi senyap gitu. Ya. Aduh, luar biasa ya Pak. Nah sekarang kiat-kiat Bapak nih kan, Bapak kan dari di KLHK sini kan mungkin kan ada poin-poin yang ingin disampaikan ke kami Pak. Kami kan bantu petani, dampingi petani, mungkin ada hal-hal yang kami lewati gitu, yang kami lupa belum, gitu. belum tahu itu. Mungkin ada arahan saran gimana Pak? Iya, ini sangat relevan juga ya terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, karena sekarang kan pemerintah menerbitkan kebijakan hak akses tani, hak akses para petani untuk kawasan hutan yang kita kenal dengan hutan sosial, kehutanan sosial ya. Tentunya nanti ya para petani ini kan perlu didampingi gitu ya, bagaimana agar bisa bertani yang ramah lingkungan. Karena kita harus benar-benar nih ketika kawasan hutan digunakan untuk pertanian ya, ada hal ya yang harus kita jamin itu harus tetap ramah lingkungan. Nah, makanya ini saya dibawakan sebuah sampel pupuk organik. Nah, saya rasa ini solusi ya. Jadi ketika tadi di awal kita bicara tentang chemical ya, pestisida yang kemudian memberikan dampak kepada ekosistem pertanian ya, ada fenomena musim semi yang sunyi ya, karena burung-burung mati akibat pestisida itu ya. Nah, rasanya ya dengan adanya pupuk organik juga termasuk ada kandungan obatnya ya Bu ya. Itu bisa menggantikan ya chemical ya, pupuk menjadi yang lebih ramah lingkungan. Nah, saya rasa ini nanti cocok juga ya untuk digunakan di lahan-lahan pertanian kita, khususnya tadi di perhutanan sosial yang kemudian digunakan untuk tanaman-tanaman pangan, ada kopi, ada buah-buahan dan sebagainya.
perhutanan sosial. Sosial ya. Ini sedikit edukasi mungkin ya Pak ya, karena jutaan hektar itu masih belum terkelola dan masyarakat di daerah-daerah di Riau, di Sumatera itu sudah mengaplikasikan, bahkan saya dikasih tahu sama para kepala desa, SK kami sudah keluar, wah udah tenang. Jangan putus asa, terus saja. Kita sekarang akan gali informasi lagi sedikit. Ini Pak, kiat-kiat nih, ada nggak sih Pak di perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat yang bisa dikerjasamakan Pak kebetulan Pak? Tentunya bisa ya. Jadi ini kan petani, mereka ingin ya meningkatkan taraf hidupnya ya. Tadinya kan mereka tinggal di sekitar kawasan hutan. Karena data dari kami menunjukkan justru ya kantong-kantong kemiskinan itu kan di sekitar kawasan itu. Makanya dengan adanya kebijakan perhutanan sosial ya, mereka kita harapkan meningkat taraf hidupnya, bisa bercocok tanam ya di kawasan hutan. Nah, itu yang kemudian yang betul-betul perlu ya kita dorong, kita dampingi petani itu bisa berpraktek bertani yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Betul. Dan saya rasa itu kan nanti sejalan dengan program pemerintah yang akan datang kan. Ya, ini saya dukung, apalagi di KLHK itu Ibu Menteri, ya aduh mohon izin nih kalau ini pollination-nya itu sangat luar biasa. Bagaimana karbon itu jangan terlalu berlebihan. Dikit lagi Pak nih. Bapak kan di KLHK lebih bisa melihat keadaan Indonesia Pak seluruhnya Pak. Iya. Apakah dari sisi lingkungan dan kehutanan itu korelasinya bagaimana? Kalau saya lihat itu Pak agak gimana gitu ya, dari lingkungan ke kehutanan nggak terlalu luas atau gimana Pak mungkin? Iya, ini kan sebuah keputusan politik ya, bagaimana perjuangan perbaikan lingkungan itu kemudian disinergikan dengan pengelolaan kehutanan. Ya. Nah, lingkungan hidup itu kan sangat luas sebenarnya, itu lintas sektor ya. Jadi kemudian ya karena kehutanan ini sangat terkait ya, atau menjadi bagian di dalam pengelolaan lingkungan hidup ya, maka kehutanan ini cocok ya disinergikan di dalam pengelolaan bersama-sama lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi secara mudahnya sebenarnya kita memberikan contoh nih. Jadi kalau sektor kehutanan itu sudah ramah lingkungan ya, maka nanti sektor lain juga akan bisa kita ajak karena sudah ada contoh baiknya. Tadi ada program Volunetsing, basisnya hutan. Itu menjadi andalan kita ya, bagaimana mengurangi karbon dengan hutan yang kita miliki. Ini kan sebuah contoh yang baik. Nanti sektor lain, energi, pertanian juga tentunya akan mengikuti bersama-sama. Dan saya rasa kalau tadi terkait dengan buku ya, kita hampir lupa nih ya. Nah ini memang kemarin baru kita bedah ya di GK Center ya. Buku ini mungkin kami ulangi lagi ya, ini buku yang kami tulis 10 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2014, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun ya. Ini kami sudah mengamati sosok tokoh nasional yang kira-kira ya memiliki pemahaman pandangan yang luas terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ternyata memang tidak lain adalah sosok Bapak Prabowo Subianto. Dulu kami terbitkan 2 buku ya, ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi udah kami bedah, udah kami launching, dan kali ini kita bedah buku Pak Prabowo ini. Jadi bicara tadi tentang pertanian ya yang ramah lingkungan itu juga menjadi concern dari Bapak Prabowo. Beliau ketua HKTI kan ya. Beliau sadar betul ya bahwa negara Indonesia adalah negara agraris ya. Maka membangun kesejahteraan itu harus berbasis pertanian, berbasis sumber daya alam gitu. Karena lahan pertanian juga termasuk sumber daya alam. Nah, tentunya nanti ya beliau ini akan sangat perhatian ya untuk membuat kebijakan-kebijakan agar petani kita itu lebih sejahtera. Ini juga disinggung di dalam buku ini ya. Dengan adanya HKTI, ada masyarakat muda yang diajak mandiri ya, berbasis pertanian, berbasis sumber daya alam ya, jasa lingkungan, itu banyak diulas oleh beliau. Dan ini adalah pandangan beliau 10 tahun yang lalu gitu. Jadi sangat futuristik ya, bisa membaca ke depan ya, dan sekarang masih sangat relevan ya. Sehingga ya tentunya ke depan HKTI atau sahabat tani atau petani pada umumnya akan sangat beruntung gitu, mendapatkan pemimpin bangsa yang peduli masyarakat tani, peduli lingkungan ya. Kurang lebih ada juga di buku ini. Mas. Nanti kita akan lanjutkan membaca karena memang ini agak-agak unik ya. 10 tahun yang lalu sudah dipersiapkan, bahkan sudah dibidik dan diincar nih oleh Bapak. Jiwa patriot yang tinggi dari sosok Pak Prabowo ini lebih menjaga lingkungan, lebih peduli terhadap lingkungan sih Pak.